Demi memuluskan duet Anies dan Ahok, PDIP akan melabrak undang-undang dan undang-undangnya juga diganti. Koar-koar, tetapi pada kenyataannya itu juga. Aturan mantan gubernur tidak boleh maju cawagup digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pihak mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi agar mantan kepala daerah bisa kembali mencalonkan diri sebagai calon wakil kepala daerah. Uji materi itu terkait dengan pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dan pada pasal 7 ayat 2 huruf O, undang-undang itu berbunyi belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati wali kota atau calon wakil bupati wali kota pada daerah yang sama. Ini berarti untuk daerah yang sama. Berarti memang betul ini tujuannya adalah untuk memuluskan duet antara Anies dengan Ahok. Artinya seseorang yang pernah menjadi gubernur tidak boleh turun level menjadi calon wakil gubernur di daerah yang sama. Para pemohon perkara ini terdiri dari John Gunung Hutapea, pemohon 1, kemudian Denny Panjaitan, pemohon 2, kemudian Saibun Kasmadi Sirait, pemohon ketiga, serta Elvi Sitorus, pemohon keempat. Gitu ya. Para pemohon berpandangan bahwa pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ini tentu saja mungkin bertentanganlah dengan hak asasi manusia begitu ya. Jadi tidak boleh dibatasi ya, namanya juga setiap warga negara itu berhak untuk memilih dan dipilih gitu ya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan PDIP yang selalu keluar dan menyerang keluarga Jokowi seperti yang dilakukan oleh siapa itu? Adiana Apitupulu selalu menyerang keluarga Joko Widodo, apalagi sekarang dengan adanya Kaisang yang begitu surveinya tinggi di Jawa Tengah, yang mengatakan Kaisang selalu akan merubah undang-undang apabila ada anaknya Jokowi maju di pilkada. Kita dengar penjelasan. Kan cukup umur kan? Kalau menurut MA sekarang udah cukup, Bang. Oh, berubah lagi aturannya? Iya. Masa Bang Adian baru tahu? Jadi tiap kali ada anak mau maju aturan berubah? Terus kita ngobrolin apa? Karena kan temanya ini kan Kaisang, karpet merah untuk Kaisang. Merahnya artinya apa nih? Jadi kita bicarakan Kaisangnya, jangan bicarakan PDI Perjuangannya. Jadi nggak mau ngomong PDI Perjuangan, Bang Adian? Bukan, kan kita konsisten dengan tema ya. Oke, temanya Kaisang. Kaisang ini kan belum cukup umur kan? Kalau menurut MA sekarang udah cukup, Bang. Oh, berubah lagi aturannya? Iya. Masa Bang Adian baru tahu? Jadi tiap kali ada anak mau maju aturan berubah? Waduh, baru tahu saya. Oke. Pura-pura nggak tahu ya. Boleh lah, bridgingnya boleh lah. Bridgingnya boleh. Enggak, kenapa? Ini juga problemnya. Kenapa? Kita tuh cinta banget Indonesia ini. Dan kita mencintai betul undang-undangnya, konstitusinya. Jadi sudahlah, aduh. Anak maju berubah. Anak maju berubah. Tapi ya sudahlah. Ya mungkin ini nasib yang harus dilewati bangsa kita ya untuk menjadi lebih dewasa, karena semua yang kita buat hari ini akan dicatat baik oleh sejarah kan. Itu loh, sejarah akan mencatat baik sekali buat pernah terjadi ada satu anak maju, undang-undang berubah, anak tapi berikutnya kan kata maju, Mbak Ceril belum tentu berubah. Kaisang maju. Bukan, Bang Adian, saya baru belum tahu memutuskan untuk maju tadi kan pilkada. katanya sekarang sudah bisa maju, kenapa aturannya berubah? Saya kaget gitu loh. Loh, berubah lagi ternyata. Kan itu. Memorinya jadi keingetan pilpres gitu maksudnya. Dipaksa kembali kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan saya tadi soal PDI Perjuangan juga? PDI Perjuangan itu punya 33 kursi kalau tidak salah. Kalau salah tolong diralat. 30 kursi. Iya, 30 kursi di Jawa Tengah. Dan itu kandang banteng.
Kita partai yang sudah teruji. Dan bisa maju sendiri loh Mas. Bisa maju sendiri. Syaratnya cuma 24. Iya, dan kita bukan partai yang kemudian besar karena disupport oleh orang tua. Tidak. Itulah Adian Apitupulu yang begitu nyinyir sekali. Namun pada kenyataannya meskipun ya boleh dikata di Jawa Tengah PDIP bisa mengajukan calon sendiri dikarenakan cuma butuh 26 kursi sementara PDIP mempunyai 30 kursi. Namun demikian terganjal dengan undang-undang mengenai calon gubernur tidak boleh yang pernah menjabat sebagai gubernur ataupun wakil gubernur di dalam suatu daerah yang sama. Ya, dan tentu saja Ahok dan Anies itu tidak bisa karena melanggar undang-undang itu dikarenakan Anies adalah gubernur Jakarta sementara Ahok juga mantan gubernur Jakarta. Terkait dengan undang-undang tentu saja ada PDIP untuk menabrak undang-undang itu sehingga kita dengar tadi ada pernyataan dari media yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang pilkada. Aduh Nadian, ya sok-sokan saja kamu menyerang keluarga Jokowi, namun pada kenyataannya sama saja. Warga juga mengatakan kalau PDIP juga pernah mengubah undang-undang ketika Megawati Soekarno Putri maju di Pilpres 2004. Aduh. Anies Baswedan juga telah mengaku berkomunikasi dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tentu saja hal ini adalah merupakan suatu rangkaian agar PDIP bisa menduetkan dikarenakan mungkin Anies Baswedan begitu tinggi surveinya, demikian juga dengan Ahok, maka dengan menyatukan kedua tokoh itu maka akan menguasai Jakarta. Ya, belum tentu ya. Kita dengarkan pernyataan Anies Baswedan yang telah berkomunikasi dengan Ahok. Kita ngobrol sebagai teman aja, sebagai sama-sama warga dan hal yang biasa kan itu sebetulnya. Teman-teman juga kan komunikasi dengan siapa aja. Tidak positif juga nggak Mas Anies untuk PDIP? Kita nggak pernah membahas perusahaan politik. Kita bahasnya tentang pribadi-pribadi kita aja. Itulah Anies Baswedan yang ya mengelak ya dikatakan akan bergabung atau disatukan atau diduetkan antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. PDIP diperkirakan akan menduetkan Anies Baswedan bersama Basuki Cahayapurnama di Pilkada Jakarta untuk melawan dari calon gubernur Koalisi Indonesia Maju alias KIM. Awal menjadi usulan dari kawan-kawan pengurus DPD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan adalah nama Pak Anies Baswedan yang secara survei memang sangat baik secara elektoral sejauh ini. Tetapi kami juga memiliki stok kader yang kami telah kami latih, kami rekrut yang menjadi tokoh-tokoh yang ikonik di Jakarta. Dan sebagai partai kader kami bertanggung jawab untuk dapat mendorong kader-kader tersebut untuk dapat menempati penugasan-penugasan di pos jabatan publik. Di kubu PDI Perjuangan, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok jadi salah satu yang berpeluang diusung. Selain berpengalaman memimpin Jakarta, Ahok juga dinilai populer dan punya elektabilitas yang cukup. Bahkan belakangan Ahok dan Anies disebut intens berkomunikasi. Anies mengaku komunikasinya dengan Ahok lancar, bahkan ia sering berkirim pesan singkat. Saat ditanya soal kemungkinannya berduet dengan Ahok, menurut Anies harus dilihat apakah dimungkinkan secara konstitusi. Ya, kalau tidak dimungkinkan di konstitusi seperti dalam berita, konstitusi bisa dirubah ya, bisa diamandemen sebagaimana diajukan oleh beberapa tokoh yang telah mengajukan amandemen mengenai undang-undang pemilihan kepala daerah di mana para pejabat yang telah menjadi gubernur ataupun bupati ataupun wali kota tidak boleh menjadi wakil gubernur atau wali kota di daerah yang sama. Begitu harusnya bisa pindah di daerah. Mungkin kalau Ahok dan Anies itu kalau nyalon di Sumatera Utara tidak ada masalah karena di daerah yang berbeda, atau mungkin di Jawa Tengah tidak ada masalah. Namun demikian yang jadi persoalan adalah surveinya tinggi di Jakarta, padahal Ahok dan Basuki Cahayapurnama maksudnya dengan Anies Baswedan adalah sama-sama mantan gubernur Jakarta. Oleh karenanya itu undang-undang akan dirubah. Begitu Mas Bro.